Assalamualaikum sahabat Viral Stories, selamat datang kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, Viral Stories akan membahas tentang salah satu tokoh dari Punokawan yang terkenal dengan pusaka Kalimasada. Tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh yang terkenal di dunia pewayangan. Tokoh ini memiliki julukan kantong bolong, yang artinya adalah suka berbagi. Selain kantong bolong, tokoh ini juga memiliki julukan lain yaitu Doblajaya, yang artinya adalah cerdik. Dia adalah Bambang Petruk Panyukilan, atau lebih dikenal dengan panggilan Petruk. Ia merupakan anak Gandarwa yang merupakan sejenis jin, di mana ia diangkat sebagai anaknya Semar setelah Gareng. Petruk adalah salah satu tokoh ikonik dalam dunia pewayangan Jawa, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 punakawan. Karakter yang jenaka dan cerdik ini selalu menghibur, sekaligus memberikan nasihat bijak kepada para ksatria dan raja. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai penghibur, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan menyampaikan pesan moral. Punakawan tidak hanya sekedar menjadi abdi atau suruhan raja saja, namun juga menjadi kelompok penebar humor, mencairkan suasana hingga memahami apa yang sedang menimpa majikan atau raja mereka. Bahkan, Punokawan juga dapat menjadi penasehat raja dan ksatria saat lupa diri. Meskipun Petruk digambarkan sebagai tokoh jenaka dalam dunia pewayangan, Petruk juga dikenal juga sebagai tokoh yang tak dapat disangka-sangka pemikirannya. Orang menganggap Petruk sebagai seorang abdi yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Tetapi, Petruk seringkali memberikan nasihat bijak, terutama dalam hal kepemimpinan politik saat negeri Kahyangan mengalami kekacauan. Anak nomor 2 dari Semar ini memiliki kesaktian dan karakter yang unik. Berikut akan Viral Stories ulas. 1. Senang berkelahi dan berkelana. Petruk adalah putra dari seorang pendeta raksasa bernama Begawan Salantara. Sejak kecil, Petruk dikenal memiliki hobi yang unik, suka berkelahi. Tingkah laku dan ucapannya selalu penuh gurau, namun dibalik sifat jenakanya, Petruk sering mencari masalah dengan menantang siapapun yang ditemuinya. Ia terkenal sebagai jago kandang, hanya berani bertanding di daerah tempat tinggalnya. Namun, kesadaran akan keterbatasannya membuat Petruk memutuskan untuk berkelana menguji kesaktian dan kemampuan dirinya di tempat lain. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Gareng, yang memiliki kekebalan tubuh luar biasa. Mereka pun bertarung hingga fisik mereka cacat. Pertemuan inilah yang menjadi awal mula hubungan mereka dengan Semar, yang kemudian mengangkat mereka menjadi anak. 2. Beragam nama dan julukan. Petruk memiliki nama asli Bambang Petruk Panyukilan. Ia merupakan anak Gandarwa sejenis jin. Sebelum diangkat menjadi anak oleh Semar setelah Gareng, julukan-julukan yang disematkan padanya, seperti Kantong Bolong dan Doblajaya. Kantong Bolong berarti suka berbagi, sementara Doblajaya berarti cerdik. Di antara punakawan, Petruk dianggap sebagai yang paling cerdik dibandingkan Gareng dan Bagong. Ia tinggal bersama istrinya, Dewi Undanawati, dan anaknya yang bernama Bambang Lengkung Kusuma, seorang pemuda yang tampan dan berbakat. 3. Sifat lapang dada dan bijaksana. Petruk memiliki banyak sifat positif yang membuatnya dihormati. Sifat momong menggambarkan kepandaiannya dalam mengasuh anak. Sifat momot menunjukkan kemampuannya menyimpan rahasia dengan baik, menjadikannya tempat curhat bagi saudara-saudaranya. Sifat momor atau lapang dada menunjukkan bahwa Petruk mampu menerima kritik dan makian dengan hati yang besar. Dan satu lagi, sifat mursid. Sifat mursid berarti ia mudah memahami apa yang diinginkan rajanya, dan sifat murakabi menandakan bahwa dia sangat bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Kombinasi sifat-sifat ini menjadikan Petruk sebagai sosok yang tidak hanya jenaka, tetapi juga bijaksana dan berguna. 4. Julukan Kantong Bolong yang unik. Ciri fisik Petruk yang mencolok adalah hidungnya yang panjang. Selain itu, ia dijuluki Kantong Bolong. Julukan ini
tidak hanya menggambarkan sifat Petruk yang dermawan dan suka berbagi, tetapi juga mengindikasikan bahwa meskipun ia pandai menyenangkan orang lain dengan cara berbagi. 5. Jimat Kalimasada dan kesaktiannya. Kesaktian Petruk sebagian besar berasal dari jimat Kalimasada yang dimilikinya. Jimat ini memberikan kekebalan terhadap senjata apapun yang menyerangnya, menjadikannya salah satu tokoh yang sakti mandraguna dalam pewayangan. Dengan jimat ini, Petruk tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan dan musuh. Petruk, dengan segala sifat jenaka dan kebijaksanaannya, dia adalah sosok yang kaya akan pelajaran hidup. Kehadirannya dalam dunia pewayangan tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral yang mendalam. Kesaktiannya yang diperoleh dari jimat Kalimasada hanyalah salah satu aspek dari kompleksitas karakter ini. Melalui cerita-cerita tentang Petruk, kita diajak untuk merenungkan tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Dengan begitu, Petruk tetap relevan dan dihormati dalam budaya Jawa hingga saat ini. Itulah sepenggal cerita tentang Petruk, salah satu dari tokoh Punokawan yang jenaka dan sakti mandraguna. Terima kasih sudah mendengarkan kisah viral kali ini. Jika ada yang kurang tepat di cerita kali ini, sahabat Viral Stories bisa menambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.